Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah online kita di pemrograman .NET ya. Nah, di pemrograman .NET kita pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi kalau sebelumnya kita sampai di pembahasan ini ya, apa namanya, array. Nah, untuk sekarang ini nanti kita akan mencoba membahas tentang prosedur ya, kita membahas tentang prosedur, function, dan modul. Ya, meskipun setiap kali kita membahas tentang kode program, kita berada di halaman kode program, pasti kita selalu dihadapkan yang namanya prosedur, function, serta modul. Nah, masing-masing antara prosedur, function, dan modul ini nanti memiliki pembahasan tersendiri. Nah, baik, kita langsung menuju ke materi ya. Menuju ke materi. Oke. Untuk materi kita pada pembahasan kuliah online kita di siang hari ini, yaitu di pertemuan kalau di Siakat di sini kita masuk di pertemuan ke ini ya, Siakat. Nah, saya masuk ke Siakat dulu. Di sini sekarang kita berada di pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10. Nah, di pertemuan ke-10 ini nanti kita akan membahas terkait dengan prosedur. Ya, prosedur, function, serta modul. Ya. Nah, di pembahasan kita pada kesempatan hari ini, tujuan pembahasan materi kita di prosedur, function, dan modul ini adalah nanti kita dapat memahami apa itu yang namanya prosedur, apa yang namanya function, dan apa yang namanya modul. Serta dapat membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan prosedur, function, atau bahkan modul. Nah, dasar dari teori apa itu prosedur di sini ya. Ya, sejauh ini telah Anda telah menuliskan subprosedur yang dibuat secara otomatis pada saat menggunakan event. Ya. Setiap kali kita bekerja dengan kode program di atas ya, program-program yang sebelumnya telah kita bahas, di mana di dalamnya itu yang kita gunakan di dalam pembuatan prosedur itu namanya subprosedur ya. Subprosedur yang dibuat secara otomatis. Jadi subprosedur ini akan terbuat secara otomatis pada saat kita mengaktifkan sebuah event. Ya, mengaktifkan sebuah event dari sebuah objek, dari suatu objek ya. Sebagai contoh misalkan event untuk klik, event untuk lost focus, event untuk change, dan lain sebagainya. Itu adalah event-event yang terbentuk atau subprosedur event yang terbentuk secara otomatis manakala kita mengaktifkan event dari suatu objek. Nah, subprosedur merupakan blok kode yang mempunyai nama dan berisi perintah. Ya, berisi perintah yang dapat dipanggil suatu waktu. Ya.
artinya hanya sekali dibuat yang kemudian dipanggil berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini yang disebut dengan subprosedur. Ya, biasanya subprosedur ini berawalan dengan private atau public. Ya, private atau public. Ya, itu adalah subprosedur event yang sering kita gunakan. Ya, jadi private sub, public sub, ya, subname. Ya, subname ini adalah subname yang ada di suatu objek sesuai dengan apa atau event apa yang nanti diberikan terhadap objek tersebut. Ya, sebagai contoh, private sub form 1 load. Ya, itu adalah subname. Form 1 load ini adalah subname yang mengidentifikasikan form 1 dengan event load. Ya, dengan eventnya adalah load. Ya, kemudian pasti di belakangnya ada kurung, ya, kurung buka dan kurung tutup, yang di dalamnya ada sebuah argumen. Ya, argumen list yang bisa berupa variabel, bisa berupa variabel event dan lain sebagainya. Kemudian statement. Ya, statement ini adalah pernyataan-pernyataan yang dijalankan sesuai dengan atau perintah yang dijalankan sesuai dengan event yang ada di prosedur tersebut. Ya. Subprosedur dapat dipanggil dengan perintah call, ya, subname beserta argumen listnya. Ya, argumen listnya ini harus kita sebutkan. Contoh, misalkan saya mau memanggil kembali prosedur event yang telah kita buat. Ya, misalkan prosedur event tombol atau button 1 klik. Ya. Supaya kita tidak perlu menuliskan prosedur event tersebut berulang-ulang. Ya, tinggal kita panggil saja. Subname. Ya, subname-nya beserta argumen list yang ada di dalam prosedur event tersebut. Ya, ini ada keterangan atau ada penjelasan bahwa pada saat kita mendeklarasikan sebuah subprosedur atau prosedur, sebaiknya menggunakan kata kerja. Ya, kata kerja. Ya, jadi ya, sebutan dari kata kerja seperti jalankan, ya, koneksikan atau apa, itu nanti bisa kita gunakan sebagai nama dari sebuah prosedur atau subname-nya. Subname dari prosedur. Ya, panggilan prosedur yang masih dalam satu kelas atau modul dapat dilakukan dengan kata kunci me. Ya, kata kunci me. Contoh misalkan di dalam ini ya, perintah biasanya ada tambahan me. Oh, ini tidak ada ya. Ya, nanti di pembahasan di bawah ada nanti. Ya, contoh ini di bawah. Ya, saya turun ke bawah. Me, di sini yang menggunakan me biasanya pada saat kita menutup, ya. Kita menutup atau memanggil objek tersebut, ya, dengan sebutan me, kayak me.close, ya, me.txt apa. Nah, itu adalah panggilan prosedur yang masih dalam satu kelas. Prosedur dapat menerima argumen melalui nilai, ya, melalui nilai atau juga referen.
Jika menggunakan p value, nilai pada argumen tidak berubah. Sedangkan jika menggunakan p reference, nilai argumen yang digunakan dapat berubah sesuai dengan perintah di dalam prosedur. Ya. Nah, ini ada prosedur yang dapat menerima argumen melalui nilai, ya, atau juga reference, ya, by reference. Ya, by val ini kalau bentuknya nilai, by ref ini kalau prosedur tersebut akan menerima argumen dalam bentuk reference, ya. Ini cara mendeklarasikan. Secara default argumen dimasukkan melalui nilai by value, dapat menggunakan kata kunci by val dan by ref. Nah, ini untuk by reference. By ref ini untuk by reference. Nah, sebagai contoh di sini prosedur dengan argumen dipassing sebagai value. Ya. Sub hitung, ya, sub hitung val kurung buka by val s desimal, ya, kurung tutup. Jadi nilai, ya, nilai dari prosedur hitung, ya, nilai dari prosedur hitung di sini nanti dia berupa desimal. Ya. Value-nya, ya, value-nya ini nanti bisa berupa bilangan desimal. Ya, karena tipe data yang digunakan di sini adalah desimal. A plus sama dengan 1. Jadi nilai variabel A ini akan selalu bertambah 1. Ya. Teks akhir titik teks sama dengan A. Ya, nilai yang ada di variabel A. Itu nanti akan, begitu kita panggil prosedur hitung by val, maka nanti akan kita isi. Ya. Nah, nanti penjelasannya di contoh program, ya. Ya. Ya, sedangkan prosedur dengan argumen dipassing sebagai value. Ya, argumen dipassing sebagai value reference, ya, sebagai reference, ya, bukan value tapi sebagai reference, ya, sebagai reference, ya, hampir sama, ya. Ya, prosesnya hampir sama di sini, cuman penerapannya yang berbeda. Ya, ini cara pemanggilan prosedur yang kita beri nilai, ya, bisa by reference atau by value. Ya, kita panggil hitung value. Ya, nilainya ini nanti diambilkan dari teks awal. Ya, teks awal itu nanti dia akan menghitung di sini, akan mengisi nilai yang ada di dalam hitung value. Nilai awalnya berapa? Ya, nilai awalnya misalkan 100. Ya, 100 itu nanti akan selalu bertambah 1. Mulai dari 100 sampai dengan seterusnya, ya. Ini function. Nah, function ini kita juga bisa mendeklarasikan sebuah function. Biasanya function ini kita gunakan untuk membuat sebuah fungsi atau perintah-perintah tambahan selain yang ada di dalam prosedur. Ya, nanti kita bisa menggunakan function kayak function format tanggal, function replace karakter, function, ya, ada beberapa function yang nanti dapat kita gunakan di dalam bahasa pemrograman. Ya. Kemudian modul. Nah, ini modul itu dia berupa kumpulan-kumpulan perintah. Nah, ini nanti modul itu
sering kita gunakan di dalam pengkodean seperti koneksi database, kemudian membuat koneksi tabel dan lain sebagainya. Supaya nanti kita lebih mudah dalam penerapannya, maka kita bisa deklarasikan di dalam modul. Ini contoh pertama. Ini nanti kita menggunakan prosedur ya. Ini masih menggunakan prosedur untuk menghitung, untuk mengkosongkan. Nah, ini ada prosedur-prosedurnya. Sub bersih. Ini adalah sub prosedur tadi ya. Sub prosedur, prosedur bersih. Jadi artinya ini nanti prosedur ini dapat dijalankan apabila kita panggil dengan menggunakan perintah call itu tadi ya. Kita panggil dengan menggunakan call. Call bersih, maka nanti pada saat function ini load, pada saat form function ini load, maka akan memanggil subprosedur bersih. Akan memanggil subprosedur bersih. Nah, ada tombol lagi, ya, tombol clear ya, atau hitung ya. Tombol clear ini nanti akan memanggil prosedur bersih juga. Ya, private function hitung. Jadi kita menyiapkan sebuah function yang akan kita gunakan untuk melakukan proses perhitungan. Ya, di mana rumus dari perhitungan itu nanti semua kita masukkan di dalam prosedur function di sini. Ya, di dalam function. Ya, dia berupa perhitungan. Ya, berupa perhitungan. Nah, dia akan menghitung beberapa elemen yang digunakan untuk proses perhitungan. Elemen yang pertama ada jumlah dan harga satuan. Yang mana dari kedua elemen tersebut ini nanti akan dikalikan dan akan menghasilkan nilai total. Ya, akan menghasilkan nilai total. Ya, sehingga nanti nilai total ini akan ditampilkan ke dalam text box total. Nah, function hitung ini belum bisa bekerja karena apa? Karena belum dipanggil. Ya, karena belum dipanggil. Nah, ini ada function lagi atau prosedur ya. Ada prosedur untuk cek data kosong. Jadi untuk melakukan pengecekan apakah data-data yang diinputkan di dalam text box di sini ada yang kosong atau tidak. Nah, di sini menggunakan ya kondisi else ya, kondisi if else ya, percabangan. Ya, jadi jika txt kode barang sama dengan kosong. Jadi pada posisi text box kode barang ternyata masih kosong, maka nanti akan muncul pesan kode barang harus diisi. TXT nama barang juga sama, apabila kosong akan muncul pesan. Begitu juga dengan TXT satuan, TXT harga, TXT jumlah. Ya. Else apabila dari kesemua text box di situ tidak ada yang kosong, maka akan memanggil prosedur hitung. Ya. Ya, prosedur hitung. Nah, jadi prosedur hitung ini akan dipanggil pada saat memproses atau menjalankan prosedur cek data kosong. Ya, cek data kosong ini nanti akan dipanggil pada saat dihitung, ya, di tombol hitung. Ya, tombol hitung ini nanti tidak langsung memanggil prosedur hitung, melainkan memanggil cek data kosong dulu untuk memastikan bahwa semua text box yang ada di form itu terisi secara keseluruhan.
Ya, oke, di situ hitung, sekarang exit. Nah, ini exit. Nanti ada pertanyaan menggunakan fungsi percabangan bersyarat. Jadi pada saat diklik exit, di situ nanti akan muncul sebuah pertanyaan. Yakin tutup form ini? Apabila dikonfirmasi dengan menekan tombol yes, ya, if tutup sama dengan message box result .yes, ya, artinya di dalam variabel tutup itu nilainya berupa yes, maka then end, ya, form function ini nanti akan ditutup, ya, form function akan ditutup. Else apabila di dalam tutup ini ternyata yang dipilih adalah tombol no, ya, tombol no, maka tidak jadi ditutup. Ya, jadi form function itu nanti tidak akan jadi ditutup. Ya, jadi yang disebut dengan prosedur itu nanti seperti ini ya. Ini Visual Studio. Ya. Jadi kita sering menggunakan di dalam pemrograman itu kita sering menggunakan yang namanya prosedur ini ya. Prosedur. Ya, kita buat project dulu, project baru. Nah, ini text box-nya apa saja? Ada kode, nama, satuan, harga, jumlah total harga. Kita buat ya. Nama formnya, ya, nama formnya atau nama projectnya adalah ini ya, prosedur function. Ya, prosedur function. Oke. Nah, kita beri nama juga di form 1. Name-nya adalah prosedur function. Ya, namanya prosedur function. Oke, kita buat desainnya. Ya, kita lihat dulu desainnya. Ya. Ini ya. Jadi desain dari tampilannya. Terus di sini kita gunakan jenis font. Ya, jenis fontnya adalah misalkan Tahoma ya. Tahoma size-nya 11. Nah, Tahoma size-nya 11. Ini terlalu besar. Saya kecilkan dulu. Oke ya, segini saja sudah cukup. Oke, saya pilih objek label. Ya, objek label. Label 1, label 2, label 3, label 4, label 5. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 label. Nah, kemudian di sini label 6. Ya, kira-kira ini sudah, kalau pengen rapi vertical spacingnya kita pilih make equal ya, biar rapi ya, biar rapi ya. Label 1 teksnya ya, kita beri teks kode barang ya, kemudian label 2 nama barang ya, satuan ya, label 3 satuan, label 4 harga satuan ya, harga satuan, label 5 ini jumlah, label 6 adalah total harga.
total harga. Oke. Selanjutnya kita tambahkan objek text box. Text box. Oke, text box kode barang. Ya, saya rapikan. Kemudian kita copy saja. Ya, kalau copy objek seperti biasa, jangan lupa nanti kita atur tab indexnya. Nah, ini 1 ya. Tab index 2. Tab index 3. Tab index 4. Tab index 5. Tab index 6. Kenapa harus kita set tab indexnya? Supaya nanti begitu kita jalankan, begitu kita tekan tombol tab, perpindahannya urut. Ya, perpindahannya urut. Nah, kalau tidak kita atur tab indexnya, maka perpindahan kursor ke objek-objek yang lain ini nanti tidak akan bisa urut. Ya, objek yang berikutnya ada button. Ini button hitung yang pertama. Ya, button hitung. Kemudian ini button clear dan satu lagi button exit. Ya. Biar rapi seperti biasa, horizontal spacingnya kita buat make equal. Ya. Terus kita format center in form. Nah, horizontal biar rapi. Ini juga sama, tab index ini 6 ya. 1 2 3 4 5 6, ini 7, ini 8, ini 9. Button 1 kita beri nama hitung. Kita beri teks ya, hitung. Kemudian button 2 kita beri teks clear. Nah, kemudian exit. Ya, ini untuk button 3. Namanya di sini tadi adalah B hitung ya. B hitung, B clear dan B exit. Masing-masing saya beri nama B hitung, kemudian B clear, ya, B exit. Nah, text boxnya juga sama. Di sini teks txt kode barang, ya, txt kode barang. Kode BRG ya, txt kode BRG, txt nama BRG, txt satuan, ya, kemudian txt HRG satuan, txt HRG satuan, terus txt jumlah, terus kemudian txt total, txt total. Ya, kita sudah memberi nama masing-masing objek. Berikutnya kita buat kode programnya. Kita masuk ke jendela view kode. Ya, seperti ini, view kode. Nah, di situ akan muncul public class prosedur function sesuai dengan yang di modul kita. Di sini public class prosedur function. Kita buatkan prosedur namanya bersih. Ini untuk mengkosongkan ya. Mengkosongkan sub prosedur. Sub bersih. Nah, ini txt kode BRG titik teks sama dengan txt nama. Terus kemudian txt nama satuan ya, titik teks sama dengan
txt rg satuan titik teks sama dengan, kemudian txt jumlah titik teks sama dengan, kemudian txt total titik teks sama dengan, ini txt total di enable, enable-nya false, enable-nya false. Supaya apa? Supaya nanti txt total itu tidak bisa kita isi. Nah, terus di sini txt kode titik set, titik fokus dot fokus. Jadi nanti fokusnya akan berada di textbox kode. Jadi setiap kali textbox itu bersih, tidak ada teksnya, maka pointer otomatis langsung berada di txt kode barang. Langsung kita tempatkan. Nah, berikutnya, ini ada prosedur button clear button clear dengan event klik. Jadi pada saat diklik tombol clear, maka kita panggil prosedur bersih, call bersih. Prosedur bersih akan dipanggil. Jadi prosedur bersih ini akan berjalan setelah ada yang memanggil ke dalam prosedur tersebut. Nah, selanjutnya ada load pada saat form load, pada saat form load itu nanti juga akan mengkosongkan atau membersihkan isian. Nah, ini jadi pada saat form 1 ini load, maka semua kotak isian ini akan dikosongkan dan textbox total harga ini akan terkunci, tidak bisa diisi. Ini call bersih. Jadi kita baru membuatkan 3 prosedur. Di sini clear, prosedur load, load dan clear sudah. Nah, sekarang kita buat function hitung, private function hitung. Tempatnya di sini masih di dalam kelas dan kita taruh di bawah dari prosedur-prosedur yang lain, yaitu private function. Private function hitung. Jadi kita akan membuatkan sebuah function berupa function hitung. Di dalamnya ada dim jumlah harga satuan total. Di dalamnya ada dim jumlah, arg satuan, total as integer. Nah, kemudian jumlah sama dengan txt jumlah. Jadi nilai variabel jumlah ini akan terisi dari txt jumlah titik teks. Kemudian harga satuan, arg satuan sama dengan txt arg satuan titik teks. Total sama dengan jumlah dikali arg satuan. Baru kita munculkan ke txt total. Txt total titik teks sama dengan total. Return return hitung. Dia akan return total. Karena yang diproses adalah total, return total.
Ini kita sudah menyiapkan function hitung. Nah, kita buatkan prosedur cek data kosong. Nah, cek data kosong ini nanti akan mengecek cek data kosong. If ya, txt kdbrg titik teks sama dengan T, then maka tampilkan pesan. Ya. Messagebox.show ya, kurung buka kurung tutup. Ya, apa yang kita tampilkan dari kotak pesan tersebut yaitu berupa pemberitahuan di sini kode barang tidak boleh kosong ya. Kemudian koma ya, koma di situ adalah captionnya konfirmasi ya, ya koma. Jadi yang ada di koma ini adalah caption dari message box tersebut ya, konfirmasi. Terus kemudian tombolnya ya, message box. Message box button OK. Message box icon warning ya. Button OK, koma message box icon warning ya. Oke. Terus kemudian txt kode ya, txt kdbrg dot fokus langsung difokuskan ke text box kode. Apabila text box kode ternyata masih kosong. Nah, sekarang else if ya. Ini bukan txt kode tapi txt nama brg ya. Nama barang tidak boleh kosong ya, bawahnya lagi ada else if lagi, saya kopikan txt satuan titik teks satuan ya. Ini txt nama txt satuan arg satuan nah, ini ya arg satuan kemudian jumlah kemudian txt total ya, sampai total ya ini ya. Oh cuman sampai jumlah ya, sampai jumlah. Nah kalau sudah di sini else yang terakhir di situ langsung memanggil call hitung ya, memanggil prosedur hitung apabila pada saat cek data kosong ternyata tidak ada yang kosong, sudah terisi semua. Nah sekarang kita berikan prosedur pada tombol hitung call cek data kosong ya. Terus di tombol exit di sini ada dim tutup
dim tutup string, ya, string tutup sama dengan message box titik show yakin menutup form, ya, koma. Nah, ini pertanyaan, ini untuk judulnya ya, captionnya. Kemudian yes no tombolnya. Kemudian message box iconnya adalah question. Ya. Nih, ya. Jadi if ada pengkondisian lagi, if tutup sama dengan message box result, ya, message box MSG, ya, MSG box result titik yes then, ya, jika result dari message box ini berupa yes, maka N kita tutup. Nah, tetapi kalau tidak yes, maka exit sub. Nah, tidak jadi ditutup. Oke, kita simpen. Nah, prosedur function. Nah, kita simpan, kita tunggu sejenak. Nah, kita coba jalankan. Nah, kita hitung, kode barang tidak boleh kosong. Nah, terus kita hitung, nama barang tidak boleh kosong. Ya, satuan BCS, harga satuan 3.500, jumlah 100. Kita hitung. Nah, keluarlah di sini ya. Kita clear, nah, kita exit. Ada pertanyaan, kita jawab no, tidak jadi ditutup. Kalau kita jawab yes, maka di sini nanti akan menutup. Oh, ini tambah ini ya. Nah, ini tak tambahi mi dot n. N-nya kok enggak bisa ya? N. Kita pakai ini aja, close aja ya. Mi dot close ya, pakainya mi dot close saja, tidak pakai n, tapi kita pakainya mi dot close karena beda versi sistem operasinya. Nah, itu ya, ini yang namanya penggunaan prosedur, prosedur event, subprosedur, dan juga function. Nah, nanti ini kita sudah masuk ke database ya. Ada beberapa database yang nanti bisa digunakan di dalam visualbasic.net. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan.
untuk pembahasan kita pada siang hari ini di perkuliahan online pemrograman.net. Ya, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, nanti untuk bahan latihannya seperti biasa, Anda kerjakan praktikumnya ini. Nah, nanti ada beberapa tugas-tugas latihan di minggu-minggu yang akan datang yang akan selalu saya berikan di tiap pertemuannya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ini saya akhiri dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.